Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selamat datang di HSMR bersama studio. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan diberkahi oleh rahmatnya Allah, sehingga bisa beribadah sampai husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, kita lanjutkan. Ialah bahasan tentang akhir dari kehidupan manusia dan juga bagaimana Nabi dan para sahabat dalam menyikapi dan menasihatkan kepada umat muslimin dan muslimah, di mana semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan juga hikmah dari kejadian-kejadian yang telah dilaksanakan oleh Nabi dalam meramut pada umat muslim dan muslimah. Para kaum muslimin muslimah, kita mulai dari kondisi manusia ketika telah mengalami sakitnya. Kita langsung saja. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa seseorang itu memiliki usia dan juga memiliki kesehatan yang berbeda-beda. Ada orang-orang iman yang sehat terus dan tidak pernah mengalami cobaan yang terlalu berat dalam hidupnya. Kalau hambanya Allah secara umum, ada orang-orang yang diberikan usia panjang sekali dan tidak pernah sakit, seperti halnya Fir'aun, yang hidup selama hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Begitu juga dengan kita yang umumnya adalah hambanya Allah yang biasa-biasa saja, yang masih mungkin untuk mengalami sakit, kadang sehat, atau di mana kadang-kadang sakitnya lama, kadang sebentar. Para kaum muslimin muslimah, bahwa di dalam sebuah cobaan yang berupa sakit, di sini Nabi berpesan bahwa ada pahala loh. Orang-orang yang sakit itu bisa menjadi lapangan pahala, lapangan pahala untuk yang sakit dan juga untuk yang di sekitarnya, ialah orang-orang iman yang menjenguknya. Maka dalam hal ini berkaitan dengan sebuah kesehatan yang mana sebagai orang iman, sebagai orang Islam yang baik, ini diwajibkan atau harus disunahkan untuk kita disunahkan untuk menjenguk, atau Nabi memesankan. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi terhadap saudaranya yang sedang sakit, saudaranya yang sedang dicoba oleh Allah dengan sakit, maka dia seperti halnya bertamasya di kebun surga, di taman surga. Jadi perjalanan dia menuju ke rumahnya Sahibul Hajjah yang sedang dicoba sakit itu seperti halnya berjalan-jalan di taman surga. Dan ketika ada di rumahnya dia, itu pun masih berada di taman surga sampai dia duduk-duduk di sana, sampai dia datang dan mendoakan kepada orang yang sakit itu. Pahalanya seperti berada di taman surganya Allah. Ya. Kemudian bahwa para malaikat rahmat yang memberikan kasih sayang, yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya Allah di dunia, itu kalau kita datangnya di pagi hari, maka sampai dengan sore malaikat yang jumlahnya 70.000 akan memberikan naungi. Ketika dia sore sampai dengan subuh, dia akan menaungi terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang datang secara bergantian terus ya. Maka bahwa orang yang sakit ini dinaungi atau oleh malaikat apabila kita pun ke sana menjenguknya, atau juga dalam kondisi yang mencari pahala. Kita paham dengan sebuah dalil, kemudian kita berupaya untuk mencari pahala,
kita dapat pahala, kemudian mendoakan pun yakin dikabulkan, ya toh. Dan apabila dilalah, ya toh, kita bisa mendapati giliran atau kita yang sakit, ya harapannya bahwa kita juga akan mendapatkan pahala seperti halnya saat kita menengoknya. Karena namanya orang sakit ya inginnya dijenguk atau ditemani atau kemudian didoai atau ini sebagai suatu penyejuk di hati orang-orang yang sakit. Kita bawakan buah-buahan atau apa ya yang dia kehendaki itu sebagai suatu sunnah. Para kaum muslimin muslimah, betapa bahagianya ketika kita didatangi, dihampiri, di mana walaupun kita sebenarnya tidak bisa berkomunikasi banyak, tapi dengan dijenguk, didatangi, hati kita akan longgar. Dan sunnahnya ialah didoakan. Didoakan, kemudian kita membaca hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik, supaya sahibul marid, ya tentunya sahibul hajah yang sedang sakit itu bisa diangkat oleh Allah penyakitnya. Namun tidak lepas bahwa kaitannya dengan akhir hayat, Nabi juga memesankan ini ada hubungannya dengan doa kita yang sangat-sangat harus baik. Karena ketika kita datang atau terhadap orang yang sakit, kemudian sakitnya ini sudah lama tapi belum menemui ajalnya. Dalam hadis Abu Daud disebutkan, maka doakanlah dia. Riwayat ini menyebutkan 70 kali. Kalau bisa ya, karena banyak orang ya, silakan sebanyak mungkin. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Jadi kalau kita mau mendoakan dengan doa-doa yang baik atau doa-doa yang bertujuan untuk mengangkat penyakit atau apa yang diderita oleh sang marid itu, maka tentunya doa kita akan sangat didengar oleh para malaikat. Oh ya, kalau tidak bisa berbahasa Arab mungkin ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa dengan bahasa orang tua kepada anak, kita doakan bersama dan yakin bahwa Allah pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Selama ajalnya belum datang, selama dia belum diqadar meninggal oleh Allah, apabila orang iman, orang Islam mau mendoakan terhadap orang yang sakit, yakinlah pasti akan disembuhkan oleh Allah. Para kaum muslimin muslimah, bahwa orang iman yang kondisinya hidupnya baik, ibadahnya baik, semua yang dia kenakan adalah barang-barang yang halal, yang dia makan halal, dia berdoa kepada Allah, atau tidak ada hal yang membuat dia doanya ditolak, maka yakinlah dengan doa, apalagi terhadap orang-orang yang sedang sakit, yang tentunya orang yang sakit sangat mengharapkan terhadap kesembuhan, ya, maka kitalah yang harus meyakini terhadap situasi itu, kita doakan bersama agar Allah mengangkat terhadap sakitnya. Para kaum muslimin dan muslimah, terakhir sekali upaya kita adalah itu, di luar dari ikhtiar, di luar tadi dari kita berikan obat, kita bahkan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Kok dilalah umpama Allah mengqadar memang akhir hayatnya adalah dalam kondisi sakit, ya sudah. Toh ternyata orang-orang juga dalam menemui ajal itu ya bermacam-macam. Ada yang sakit dulu, ada yang tidak, tanpa sakit pun bisa. Orang-orang yang sedang bekerja berangkat jatuh, terlindas mobil atau nabrak apa gitu, ya tentunya bisa-bisa saja. Para kaum muslimin muslimah, maka bahwa dalam hal ini sebuah kematian itu kan ada kabarnya, ada awalannya. Maka Nabi berpesan tadi, dia menyampaikan hadis qudsi dari
Allah tentunya. Bahwa hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Menyebutkan bahwa ketika anak Adam mau bersabar, kemudian dia berupaya untuk mencari pahala dengan berita, dengan kabar, dengan musibah yang dia terima. Contoh bahwa mendengar suatu musibah besar, baik itu sebuah hal yang buruk untuk keluarganya atau dirinya sendiri, bahkan anaknya, istrinya, saudaranya. Apalagi musibah ini adalah sebuah kematian. Atau di mana kadang-kadang kita mendengar kematian itu kan, kemarin juga masih ketemu, atau berapa jam yang lalu masih ngobrol. Nah, ketika orang-orang iman, orang-orang Islam mendengar sebuah peristiwa kematian di awal terjadinya peristiwa itu, inda sadamatil ula, ketika terjadi di saat gedokan yang pertama, informasi yang pertama, berita yang awal, kemudian dia langsung istirja kepada Allah. Hatinya pasrah dengan qadarnya Allah, atau tidak marah-marah, tidak mencela, tidak mencari-cari kesalahan, atau dia mau ridho, istirja kepada Allah, atau dengan kalimah yang sudah dicontohkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita adalah miliknya Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka dalam hadis qudsi Allah menyebutkan lam ardu laka thawaban dunal jannah. Allah tidak ridho atau bagi orang-orang yang bisa melakukan hal yang demikian kecuali pahala yang sebanding adalah pahala surga. Artinya pahalanya sangat besar. Hanya surgalah yang Allah berikan untuknya, yang menjadi keridhaan Allah bagi orang-orang yang bisa istirja kepada Allah. Terutama kalau akhir hidupnya kemudian dalam kondisi sakit, kemudian kita mendengar kabarnya bisa ridho sa'dermo, maka tentunya pahalanya besar sekali. Para kaum muslimin dan muslimah, ya, sebuah akhir hayat itu kan bermacam-macam. Nah, maka kondisi-kondisi ini adalah sebuah situasi yang kita tidak bisa untuk menghindar, tidak bisa lari, tidak bisa untuk berupaya mereka-reka sebuah akhir hayat. Maka kewajiban orang-orang iman, kewajiban orang-orang muslim adalah berupaya menyiapkan yang terbaik. Kalau dilala kita adalah dalam kondisi yang sakit dan Allah sampai menghendaki untuk mengqadar, mencabut ruh kita, mencabut nyawa kita, maka keluarganya, familinya, itu mempunyai kewajiban yang sudah disunahkan. Apa kewajiban keluarganya? Ialah berupaya agar akhir kalamnya bisa untuk ditaklil, agar keluarganya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Nabi berpesan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi upayakan orang-orang iman bahwa ketika akhir hidupnya itu bisa mengucapkan kalimat mengesahkan kepada Allah, atau kita suarakan di telinganya, kita mengingatkan, atau jangan sampai dia menyuarakan kalimat kemusyrikan, atau jangan sampai dia menjerit hal-hal yang tidak baik. Nabi berusaha, karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan baik, dia beriman kepada Allah, kemudian dia selama akhir hayatnya bisa husnul khotimah dan keluarganya mentaklil dengan baik, kemudian akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, maka ini akan menjadi bekal dia di hadapan Allah. Pasti Allah akan menyelamatkan dia dan akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Orang-orang yang telah beribadah dengan baik
selama hidup di dunianya, kemudian dia telah melaksanakan semua perintahnya Allah. Jangan sampai di akhir hidupnya justru dalam kondisi yang mengucapkan kalimat kemusyrikan atau melakukan hal-hal yang syirik atau melakukan hal-hal yang bisa mengandung khurafat, bahkan tahayul. Jangan. Karena bahwa ketika bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, banyak riwayat hadis yang menunjukkan Allah memberikan pertolongan. Allah akan mengangkat orang-orang yang telah disiksa di dalam neraka untuk dikeluarkan dari siksa api neraka. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, akhir hayat adalah akhir kehidupan yang menyedihkan, yang sangat menggeduk kepada hati kita. Maka harapan kita untuk masuk surga adalah dengan membawa keesaan kita kepada Allah, dengan membawa kebaikan-kebaikan yang ada di dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya sebuah kalimat, tidak hanya sebuah pengucapan, pengakuan, atau semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk Allah, yang sekecil biji gandum, terutama ya benih-benih keimanan, atau benih-benih kebaikan selama hidup di dunia. Tidak bertobat ketika sakaratul maut saja. Semua kebaikan-kebaikan atau sampai dengan akhir hayat. Dan kebaikan di akhir hayat adalah la ilaha illallah, itu bisa mengucapkan kalimat taklilnya, bisa mengikuti kalimat taklil dari keluarganya. Maka ini adalah sesuatu yang istimewa, yang sangat luar biasa. Karena malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang iman yang masih mendapatkan siksaan, atau di mana di dalam hatinya ada benih-benih keimanan, dan baik sekali apabila dia mampu mengucapkan taklilnya, mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup. Meskipun kita mengakui masih banyak dosa, atau kemudian kok dilalah Allah mencuci kita dengan siksanya, maka Allah pasti akan mengeluarkannya dari sana, dari siksaannya Allah, yaitu neraka. Para kaum muslimin dan muslimah, pasti kita akan sampai pada pembahasan jembatan-jembatan sirat itu di atas punggung neraka jahanam, insyaallah. Berikutnya adalah bahwa kita lanjutkan akhir hayat manusia, di mana seseorang yang semasa hidupnya ini memiliki ruh, memiliki nyawa, memiliki kehidupan. Ini kan diberikan oleh Allah untuk ada di dalam nyawa kita, badan kita. Maka dalam hal ini Nabi berpesan saat sakaratul maut, para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, akhir hayat adalah akhir di mana ruh diangkat oleh Allah, dikeluarkan dari jasad kita. Bahkan dalam wahyunya Allah disebutkan ketika dia adalah orang iman, maka akan diucapkan salam dan didoakan, atau masuklah atau datanglah kepada golongannya orang-orang yang beriman, atau dan Allah pasti mengampuni. Tapi ketika dia adalah orang-orang yang tidak beriman, maka dia akan ditarik nyawanya dengan keras, sehingga dia akan merasakan sakit yang luar biasa, lebih sakit daripada orang-orang iman yang dicabut nyawanya. Para kaum muslimin muslimah, dalam sebuah riwayat, suami dari Ummi Salamah ialah Abi Salamah. Ini diriwayatkan bahwa Nabi pernah datang masuk ke rumahnya Abi Salamah saat beliau kondisi sedang sakaratul mautnya. Lalu bahwa
Abi Salamah yang kondisinya sedang melirik matanya, sedang ditarik ruhnya oleh malaikat. Nabi menyaksikan, Nabi melihat, Nabi menemani terhadap Abi Salamah, dan di saat-saat akhir dari ajalnya Abi Salamah, Nabi ikut serta di sana. Nah, para sahabat yang ditemani Nabi tentunya ya mengharapkan nasihat. Kemudian apa nasihat Nabi di sana? Jalan Nabi mengatakan, setelah Abi Salamah dicabut ruhnya dan telah wafat, Nabi bersabda bahwa ketika sesungguhnya roh ketika digenggam oleh malaikat, maka matanya akan mengikuti kemana arah dari ruhnya itu diangkat. Matanya akan mengikuti dari arah ditariknya ruhnya itu, akan melirik. Nah, sehingga dalam kondisi yang demikian, keluarganya Abi Salamah yang dinasihati oleh Nabi, mereka pada ramai, mereka pada riuh, ada tidak tenang. Kemudian karena Nabi mengatakan demikian, akhirnya Nabi bernasihat kembali bahwa wahai para sahibul bait, keluarganya Abi Salamah, berdoalah yang baik, janganlah mendoakan yang jelek. Kan tadinya mereka itu sedang kondisi didatangi oleh Nabi, dan Nabi tidak berucap apa-apa ketika datang, tapi ketika telah melihat kondisinya Abi Salamah yang matanya melirik ke atas, Nabi langsung bernasihat, ruh itu kalau dicabut, matanya akan mengikuti, akan melirik terhadap arah tarikannya. Keluarganya yang sedang ramai itu, yang riuh atas apa yang Nabi sabdakan, kemudian Nabi berpesan lagi, janganlah berdoa, berkata-kata, berteriak-teriak yang jelek, yang buruk. Karena apa? Karena sesungguhnya malaikat itu mengamini terhadap apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan. Kalau seandainya keluarganya tadi yang riuh itu, kemudian ada yang berdoa, berkata-kata jelek, maka malaikat akan mengamini terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia doakan. Maka berdoalah yang baik, berkatalah yang baik. Sehingga setelah kejadian itu, Nabi mendoakan kepada Abi Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah, dan seterusnya. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah, angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Semoga keluarganya mendapatkan ganti pemimpin yang lebih baik. Dan juga ampunilah dia ya Allah, Tuhannya semesta alam, dan luaskanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalam kuburannya. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa tentunya ya mungkin akan ada sebuah respon di mana keluarga yang kondisinya sedang sakaratul maut itu akan menangis-nangis, meraung-raung, atau kemudian mungkin sampai berteriak-teriak, nangis tidak berhenti-berhenti. Nah itu ternyata Nabi tidak memperbolehkan, atau bahkan ketika dia nihayah, ketika dia mencakar-cakar terhadap badannya, itu dilarang, atau sampai tidak terkendali, sampai tidak terkontrol, itu jangan, karena kasihan terhadap orang yang sedang sakaratul maut itu. Kita doakan yang terbaik, kita bertabah diri, bersiap diri, kita ikhlas, karena ketika seseorang yang paling tercinta sedang dalam kondisi begitu, siapa sih yang tidak sedih? Tapi Nabi memesankan, doakan yang terbaik, doakan yang paling terbaik untuk keluarga kita yang dalam kondisi sakaratul maut. Para kaum muslimin dan muslimat, kita kembali pada bahasan bahwa
taklil adalah sebuah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita juga jauh dari keluarga yang sedang sakit itu. Apalagi dia adalah ummi kita atau ibu kita. Upayakan kita bisa ada di sampingnya. Kalau memang kita adalah sesosok anak, sosok pribadi yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, tentunya semasa hidupnya juga kita akan berupaya mendampingi, mendoakan. Kalau dia sakit, kita upaya untuk menyembuhkan, dalam artian berupaya untuk mencari kesembuhan kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, apalagi kita sebagai anaknya, ibunda kita, ayahanda kita. Kita berupaya untuk mencari ikhtiar kita supaya sembuh. Karena kewajiban bagi anak soleh adalah ya berbakti kepada orang tuanya, utamanya ya mendoakan kedua orang tuanya. Karena doa anak yang soleh itu dikabulkan. Para kaum muslimin dan muslimah, banyak kisah ya, kebaktian ini menjadi sebuah menjadi rahmat bagi anaknya. Kebaikan ini menjadi keberkahan bagi hidup anaknya. Juga banyak niat dari seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya semasa hidup, ada yang tidak ketulungan, ada yang tidak kesampaian karena sibuknya dalam pekerjaan, karena jauhnya dalam jarak, karena tidak sempatnya dia untuk melakukan yang terbaik untuk keluarganya, sehingga sampai di akhir hayatnya tidak bisa menjumpai. Sampai di akhir hayatnya dia hanya bisa sedih sendiri. Jangan sampai demikian. Banyak pahala yang kita dapatkan dari berbakti kepada orang tua. Bahkan ya naudzubillah min dzalik, seseorang yang telah menjadi jenazah pun itu memberikan dampak pahala kepada kita yang hidup. Seseorang yang meninggal menjadi jenazah, kemudian kita sebagai anaknya adalah keluarganya adalah sosok yang meramutnya, memandikannya, mendoakannya, membacakan surah-surah Al-Quran atau kalau Yasinnya termasuk, atau kita bacakan yang terbaik, kita ingatkan dengan kalam-kalam Allah. Nah, ketika seseorang anak yang soleh bisa berdoa, mendoakan berbakti sampai akhir hayat itu berpahala. Nah, ketika sesosok hambanya Allah ini telah meninggal, orang-orang yang hidup itu mendapatkan pahala. Nah, kalau tadi di awal ada anak yang tidak bisa untuk menghadiri, tidak bisa berbakti dengan sebaik mungkin, ini sangat rugi sekali. Orang-orang yang di sekitarnya saja mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Yaitu yang menyolatinya adalah 1 qirot. Pahala sebanding dengan 1 gunung. Yang takziah, yang menguburkannya sampai dengan ke makam, pahalanya juga 1 qirot, 2 qirot. Maka bahwa luar biasanya sebuah akhir kehidupan memberikan dampak pahala untuk orang iman, dan itu adalah pahala yang paling terakhir yang dibagikan untuk kita, hambanya Allah yang masih hidup. Jadi mengikuti jenazah atau menguburkannya itu 1 qirot, mensolatinya juga 1 qirot. Para kaum muslimin dan muslimat, maka kita orang-orang yang hidup, orang-orang yang bersama dengan kaum muslimin dan muslimah yang lain, yang tentunya memiliki kewajiban untuk mengantarkan orang iman yang dalam kondisi meninggalnya. Kita antarkan atau kita upayakan husnul khotimahnya itu betul-betul diramut. Kalau seperti saat ini yang kondisinya ada wabah, kemudian harus mengikuti protokolnya, itu di luar daripada apa yang kita disunahkan. Tapi dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat, kemudian kita ada keluarganya, ada anaknya, tentunya
kita anak juga mendapatkan pahala mensolatinya, memakamkannya, atau mendoakannya, atau orang-orang iman yang lain juga berdampak demikian, yang bisa mengantarkan, bisa mensolati, bisa menguburkan dan mendoakan, mendapatkan pahala. Karena kewajiban terakhir ya itu. Satu terakhir lagi, sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi adalah ketika sudah mendoakan atau kita menaburkan 7 kali lemparan terhadap jenazah, terhadap kuburannya, itu akhir sekali amaliyah yang kita lakukan. Setelah itu, si jenazah akan berhadapan di hadapan Allah. Si jenazah akan berhadapan dengan malaikat. Dan terakhir kali kita berjumpa, terakhir kali kita bisa meninggalkan dia ketika kita melangkah 7 kali. Langkah dari kita menaburkan tanah ke arah kepalanya di makamnya, 7 langkah kita terakhir, itulah saat-saat di mana seorang muslimin dan muslimah yang telah wafat akan berhadapan dengan malaikatnya Allah. Kaum muslimin muslimah yang kami hormati, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap diri yang bernafas pasti akan mencicipi kematian. Para kaum muslimin muslimah, kalau kehadiran wafat ini bisa ditolak, maka tentunya bukan sebuah pilihan. Karena seumpama pun mau minta panjang lagi, kita ingin berapa lama lagi? Tentunya ya, biasanya atau seseorang yang menolak adanya kematian di dunia, kehadiran di dunia, mungkin karena masih mudanya, atau masa depannya masih panjang, atau sehingga sangat tidak menerima dengan kehadiran al-maut. Tapi contoh dari nabi-nabi di zaman dahulu yang menolak kenabian telah ada. Bahkan malaikat Israel yang mencabut nyawa dari hambanya Allah yang telah diqadar itu ditentang oleh sosok nabi ini, ialah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau akan dicabut nyawanya, dia bertanya kepada Allah, bertanya kepada malaikat, mau ngapain? Saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu, wahai Nabi Musa. Dan beliau menggertak malaikat itu, tidak terima dengan apa yang diutuskan oleh Allah dan malaikat Israel, sampai dengan dia membantahnya atau nyuruh balik. Sehingga kemudian malaikat Israel dalam riwayatnya kembali kepada Allah dan menyampaikan keinginan Nabi Musa. Sampai setelah di sana malaikat Israel diperintahkan untuk menghabarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, atau Allah berfirman, kalau engkau ingin ditambah umurnya, maka silakan tempelkan tanganmu kepada punggung sapi. Kemudian apa-apa yang nempel di telapak tangan engkau, maka itulah jatah usia tambahan yang akan Allah berikan kepadamu, wahai Nabi Musa. Setelah demikian, Nabi Musa bertanya kembali, lantas setelah habis masa waktu sesuai dengan bulu sapi yang ada di telapak tanganku itu, kemudian apa? Kemudian apa lagi yang akan terjadi? Kemudian malaikat Israel mengatakan, ya setelah hal itu habis, maka engkau akan tetap wafat dan meninggal. Aku akan datang kembali mencabut nyawamu. Setelah Nabi Musa mendengar hal itu, kemudian beliau ridho dan siap untuk dicabut nyawanya. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang kuat, yang luar biasa. Allah berikan kekuatan melebihi dari manusia pada umumnya. Bahkan batu besar yang sebenarnya tidak bisa diangkat oleh
satu orang oleh Nabi Musa. Batu besar ini pada saat bertemu dengan anak-anaknya Nabi ini, beliau bisa mengangkatnya sendirian di desa Madian. Nah, wanita ini dibantu oleh Nabi Musa yang kebetulan sedang lewat mengangkat tutupnya. Nah, tutup ini adalah batu besar yang sebenarnya tidak bisa diangkat oleh satu orang. Nabi Musa mampu. Nah, para kaum muslimin dan muslimah, bahwa kita lanjutkan bahwa Nabi Musa yang sekuat itu kemudian Allah berikan kemampuan bahkan bisa menggertak sosok malaikat yang akan mencabut nyawanya. Itu akhirnya ya ridho, gitu. Tidak bisa untuk melawan keberadaan malaikat pencabut nyawa. Apalagi ya kita tentunya tidak akan mampu berbicara dengan malaikat dan tidak akan mampu untuk menghindari. Allah mengingatkan, kemanapun kita akan lari, malaikat akan mengejar terhadap orang-orang yang sudah dikonterkan. Dimanapun kita bersembunyi dalam sebuah bangunan yang sekuat apapun, Allah mengatakan, al-mautu mulaqikum, dia akan menjumpai terhadap kita. Malahan kalau kita bersembunyi di dalam benteng atau yang kuat yang tidak ada udaranya, malah cepat mati atau cepat wafat. Para kaum muslimin dan muslimah, kondisi sesosok manusia yang telah menjadi jenazah adalah sosok yang harus dihormati, yang harus mendapatkan penghormatan dari orang-orang iman yang masih hidup. Nabi mengatakan, kafa bil mauti nadhira, cukuplah peristiwa kematian itu menjadi sebuah perkeling, menjadi sebuah pengingat untuk hambanya Allah yang masih sehat, yang masih ada sisa dari usia kita. Menjadi nasihat, menjadi peringatan untuk kita bahwa hal itu nyata adanya dengan cara apapun. Dan bahkan para sahabat, ketika datang di sebuah makam kuburan, utamanya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Nah, pada saat beliau berada di kuburan, pada saat beliau ada di makam, dia terseduh-seduh. Dia nangis terisak-isak. Sampai para sahabat yang lain ketika ziarah kubur itu, nah ini ditanyai oleh sahabat yang lain. Kemudian ditanyai oleh para sahabat yang lain, tabi'innya, sahabat dan tabi'in bertanya, nah, wahai Umar, engkau adalah sosok yang kuat. Ketika engkau ada di hadapan Nabi, mendapatkan cerita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis terseduh-seduh seperti ini. Tapi kenapa ketika ada di atas kuburan, kemudian engkau ziarah sini, justru malah menangis terseduh-seduh? Kemudian beliau mengingatkan bahwa, wahai para sahabat, salah satu awal tempat di mana tempat itu adalah untuk menuju ke alam akhirat ialah kuburan. Barang siapa yang selamat di dalam urusan melewati kuburan, maka dia bisa selamat seterusnya, akan lebih mudah untuk melewati alam-alam yang seterusnya, yang berikutnya. Tapi kalau di alam kuburan dia mengalami kesulitan, dia tidak selamat di kuburan, maka ke alam yang berikutnya, ke zona yang berikutnya, dia juga akan mendapatkan yang jauh lebih sulit daripada alam kuburan. Maka beliau bersedih saat apabila dia mengalami di alam kuburnya itu mendapati sebuah kesulitan-kesulitan. Hatinya tersentuh, hatinya teringatkan dengan sabda Nabi tersebut. Maka kita pun, utamanya orang-orang iman yang ziarah kubur, ya diupayakan untuk menghormati kepada penghuni kuburan. Kita diperintahkan untuk mendoakan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan. Bahkan Nabi juga pernah bersabda mengingatkan kepada para sahabat pada saat beliau melewati sebuah kuburan. Abu Hurairah menceritakan, beliau mengatakan, Assalamualaikum,
Jadi tetap mengucapkan salam terhadap sebuah kuburan. Walaupun kita ya tidak ada di situ, kita melewati kuburan. Makam itu kan ada tandanya, atau ada batu atau ada patoknya. Nah, ketika kita melewati kuburan, maka orang-orang iman, tentunya ini contoh dari Nabi, beliau berdoa, Assalamualaikum daraqaumil mu'minin. Selamatan wahai, semoga aku memberikan keselamatan wahai rumahnya orang-orang iman. Wa inna insyaallah bikum lahikum. Sungguhnya kami dengan kalian adalah orang-orang yang akan menyusul. Jadi ya, kita tetap mendoakan yang terbaik terhadap ahli kubur, atau tidak kemudian lewat begitu saja, karena ahli kuburan adalah dalam sabda ini ya orang-orang iman yang lebih dulu atau datang kepada Allah dalam urusan akhir hayatnya. Nah, kita juga akan menyusul terhadap mereka. Artinya hanya masalah waktu saja. Atau apabila kita harus menyusul, ya kita harus siap. Gitu. Maka Nabi berdoa ketika melewati kubur, Assalamualaikum dzar qaumil mu'minin, dzar qaumim mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa ziarah kubur juga adalah sebuah peringatan untuk kita menjadi nasihat, di mana kita orang-orang yang hidup pasti akan menyusul. Maka diperbolehkan ziarah kubur. Tapi dalam hal mengantarkan jenazah, ini wanita dilarang. Artinya makruh. Kalau wanita mau ziarah, itu ada, Nabi sendiri diberi kemurahan. Tapi kalau untuk mengikuti jenazah, wanita sebaiknya tidak. Biarkanlah para umat-umat muslim laki-laki untuk mengantarkan jenazahnya. Nanti kalau sudah selesai, kemudian para wanita ingin ziarah kubur, maka diperbolehkan, namun tidak boleh berperilaku yang melebihi ambang batas. Nangis-nangis di sana, cakar-cakar badannya, melakukan hal-hal, mendoakan, berkata-kata yang jelek, itu tidak boleh. Maka utamanya kepada umat laki-laki ini sangat-sangat diupayakan untuk bisa mengambil nasihat dari sebuah atau takziah ini. Utamanya melewati kuburan saja kita harus ingat bahwa itu adalah sebuah nasihat. Para kaum muslimin dan muslimah, terus bagaimanakah kondisinya orang-orang yang berada di sebuah kuburan? Bagaimanakah, apakah yang terjadi? Di awal tadi kita sudah membahas bahwa perpisahan kita dengan ahli kubur adalah 7 langkah kita terakhir ketika kita telah menaburkan 3 kali taburan ke makam, ke arah kepalanya, ke arah makamnya. Nah, ketika telah kita tinggalkan 7 langkah makam itu, maka di sanalah malaikat akan datang. Di sanalah malaikat mungkar dan nakir hadir mendudukan pada si ruh kita itu di dalam kuburan. Betul. Nabi bersabda dalam sebuah hadis rawi Nasa'i bahwa innal abda idza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabuhu annahu la yasma'a qur'ani alihi anahu atahu malakani. Jadi ketika seorang hamba telah dimakamkan di kuburannya dan keluarganya telah pergi meninggalkan 7 langkah setelahnya, 7 langkah setelah kita meninggalkan dari makamnya, 2 malaikat akan datang mendudukkan terhadap dia di alam kuburnya. Artinya yang tadinya sudah siap untuk berada di alam kubur, kemudian malaikat hadir untuk langsung melaksanakan tugasnya. Apa yang dikatakan? Malaikat pertama kali akan mempertanyakan tentang Nabi Muhammad SAW.
ada yang menceritakan membawa gambarnya, atau yang jelas beliau para malaikat ini akan bertanya ketika kategorinya adalah orang iman yang wafat, maka dia akan bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu? Apa yang kau ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang laki-laki ini? Dan dalam riwayatnya juga ada yang menceritakan membawa sebuah gambar. Apa yang kau ketahui tentang rajul ini? Kemudian ketika dia adalah orang iman yang telah beribadah kepada Allah, yang bisa husnul khotimah, yang telah ditaklil oleh keluarganya, yang telah didoakan oleh keluarganya ketika wafatnya, Allahumma firlahu warhamhu wafi'i wa'fu wa aslih nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudakhalah wasilhu bil ma'i wassalji wal barud minal khotoya kamana qasata wal abdi minad dannas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri. Jadi orang-orang iman yang telah didoakan sedemikian rupa kemudian dia didudukan oleh malaikat dan dipertanyai tentang hal ini, dia iman kepada Allah, maka dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan dia adalah utusannya Allah. Nah, kemudian bahwa setelah kejadian itu malaikat itu menunjukkan tempat duduknya yang bagian dari jatah nerakanya. Kemudian memberitahukan bahwa Allah telah mempersiapkan surga untuknya. Kemudian juga malaikat memberitahukan tentang adanya jatah yang sebenarnya orang-orang itu mempunyai jatah neraka, namun diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, ialah surganya Allah. Dan setelah di dalam kuburan, dia dipersilahkan untuk beristirahat, tidur seperti hanya pengantin baru. Dalam riwayat lain, Allah juga memperlihatkan jatah surganya di surga, atau dipersilahkan untuk menunggu dengan kondisi yang nyaman, seperti halnya pengantin baru. Ini luar biasa kenikmatan yang diterima dia pada saat di alam kuburan. Para kaum muslimin dan muslimah, sampai dengan saat ini dan dimulai dari awal kehidupan, atau ketika telah wafat, maka jatahnya adalah menunggu di alam kubur. Nanti ada alam kebangkitan. Saat ini orang-orang iman pun menunggu di alam kubur. Hanyalah orang-orang yang mati syahid yang oleh Allah telah diberikan jatah untuk bisa menikmati berterbangan di taman surga. Jadi dia tidak lagi bertempat di alam kuburan, tapi ruhnya diangkat oleh Allah di taman surga. Nah, orang-orang iman yang meninggalnya, wafatnya dalam kondisi baik, dia akan menunggu di alam kuburan, atau tentunya dengan kondisi yang nyaman, yang nikmat. Namun ketika dia adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia adalah orang-orang munafik, maka dalam riwayat hadis ini disebutkan bahwa ketika dia dipertanyai tentang Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan bahwa ya menurut orang-orang sih ini Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah, tapi ya saya sih nggak yakin ya. Orang banyak mengatakan bahwa Muhammad itu utusannya Allah. Nah, mendapati jawaban yang demikian, mendapati bahwa malaikat ini tidak bisa menyatakan, tidak bisa membuktikan bahwa ya Allah adalah Tuhannya, kemudian Muhammad adalah utusannya, lalu malaikat memukul kepalanya di antara dua telinganya sampai si hamba tersebut berteriak-teriak kesakitan. Bahkan teriakannya ini mampu didengar oleh makhluknya Allah, kecuali manusia dan jin. Para kaum muslimin dan muslimah, setelah kejadian itu, maka inilah pertama kali hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang menyakitkan, yang menyulitkan jawab
yang seremeh itu saja tidak bisa. Maka sahabat Umar, Khalifah Umar menangis. Karena ketika di awalnya itu sudah sulit, yang berikutnya akan lebih sulit, akan lebih menyakitkan. Belum lagi ketika dia adalah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bisa menjaga kesucian. Dia akan mendapati kesulitan di alam kubur. Akstaru adzabil qabri minal baul. Kebanyakan orang-orang mendapatkan siksaan di alam kuburan itu karena kencing, karena tidak bisa menjaga kesucian. Maka kita orang-orang iman atau yang telah faham menjaga kesucian, walaupun satu tetes jarum itu harus dijaga. Alat sholat kita, baju kita, kemudian pakaian kita yang suci yang digunakan untuk ibadah, jangan sampai salah faham mengenai kesucian. Kita punya anak kecil, ya toh, itu ada kadar suci dan najisnya. Bagaimana laki-laki dan perempuan? Bagi perempuan yang sedang menjalani masa haid, darahnya juga ada masanya. Ketika dia memang bukan darah haid juga tetap dipersilakan untuk sholat, tapi dengan cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaganya. Di mana Ibu Aisyah juga memberikan contoh bagaimana seorang perempuan yang dalam keadaan menjalani bukan haidnya itu ada darah yang keluar, tapi bukan haid. Nah ini sesuatu yang harus dipahami tentang kesucian. Maka kitalah yang harus menjaga kesucian itu, terutama kencing ini. Kadang-kadang kencing sendiri atau bagi orang-orang yang tua dan orang-orang yang muda itu berbeda dalam menjaganya. Kadang-kadang kalau udah tua ya suka kelepasan, kentut saja begitu bagi perempuan. Kadang-kadang yang bunyi tidak hanya depan, tidak hanya belakangnya, depannya juga bunyi. Atau kentut bersama, kentut double kentut. Nah ini adalah hal-hal yang harus dipahami tentang kesucian. Para muslimin dan muslimah, bahwa keimananlah yang akan menyelamatkan orang-orang yang ditanyai oleh Allah di alam kubur. Dan menjaga kesucian adalah salah satu yang mempelopori bahwa kita akan mendapatkan keselamatan pada saat di alam kuburan. Dan yang paling utama, bahwa orang-orang yang wafat ini akan digantung atau segala hal yang berurusan dengan kematiannya, dengan Allahnya, dengan amaliyahnya, apabila dia masih memiliki hutang di dunianya. Mereka muslimin muslimah, bahwa nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainin hatta yuqadu'an. Orang-orang iman yang iman kepada Allah, takwa kepada Allah, kemudian dia masih mempunyai hutang, maka dia akan digantung, maka dia akan ditunda semua hal yang berkaitan dengan amaliyahnya, bertanggung jawabannya. Ya, upayakan diselesaikan semuanya. Apa yang digantung, Mas? Ya artinya bahwa Nabi mengingatkan bahwa urusan hutang ini adalah urusan yang sangat-sangat penting. Urusan yang paling krusial. Karena bahkan Nabi sendiri pernah menyolati terhadap orang iman banyak kali, banyak berulang terjadi. Kecuali orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu nggak disolati, nggak apa-apa. Nah, khusus orang-orang yang masih memiliki hutang, Nabi itu pernah mengingatkan dengan keras. Atau kalau orang yang meninggal, sholatilah. Tapi kalau orang yang punya hutang, ini ya diupayakan, ya tetap disolati. Tapi hutangnya ini diharuskanlah, diwajibkan, diupayakanlah untuk diselesaikan. Karena hutang kok masih ada dalam dirinya orang iman yang meninggal, ini akan memberatkan dia, ngebot-boti ya. Bahkan urusan ruh sendiri, urusan nyawa, ini berkaitan dengan amalia, ini juga akan bermasalah ketika dia masih punya hutang. Maka ahli warisnya, keluarganya yang menemani saat sakaratul maut dan sampai wafat, maka selesaikanlah atau sesegera mungkin, jangan ditunda lagi. Kalau ada ahli waris,
warisan yang banyak, dahulukan hutangnya. Allah sendiri memerintahkan dahulukan hutang sebelum dibagi. Maka kitalah orang-orang iman yang memahami tentang dalil-dalil ini supaya memudahkan terhadap urusannya jenazah itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Para kaum muslimin muslimah, kami cukupkan sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dan apabila kalimat yang bersalah, yang keliru, yang tidak baik, kami mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, semoga apa yang bisa kami memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.